Assalamualaikum. Gue baru nih. Assalamualaikum Bu Ike. Belum dimulai ini Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan audiens, para peserta seminar secara daring tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ike. Langsung saja saya perkenalkan beliau. Ini kurikulum vitae-nya atas nama RA Ike Nurmala Widyastuti SEMPD. Beliau merupakan guru ekonomi dan prakarya di SMA N1 Sampang, dan juga beliau salah satu kakak pembina pramuka di SMA N1 Sampang dengan tanggal lahir Probolinggo 8 Juni 1976 dengan alamat rumah Jalan Pramuka 24 Sampang, status menikah dengan 3
3 putra dan putri. Pendidikan beliau S1 Universitas Merdeka Malang, jurusan Ekonomi Akuntansi, dan S2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Beliau merupakan pembina OSIS, pembina pramuka, pengurus PGRI Ranting Semansa, dan pengurus DWP cabang Dinas Kabupaten Sampang. Demikian kurikulum VT singkat dari beliau, Ibu Ike Nurmala SPD. Untuk menyingkat waktu, saya selaku moderator Dimas Bayu Perdana Putra MPD yang juga sama-sama CGP angkat 6, mempersilakan waktu dan tempat kepada Ibu Ike untuk menyampaikan presentasinya di workshop pada sore hari ini. Silakan Ibu Ike. Baik Pak Bayu, terima kasih atas perkenan waktunya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para audien yang telah bergabung pada sore ini di acara webinar Budaya Positif dan Pengimbasannya yang disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan tayangkan video perkenalan dari saya. Ada show-nya nggak yang show? Baik. Baiklah, Bapak Ibu. Begitulah video perkenalan dari kami CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Sampang. Video itu kita buat bersama-sama dengan keempat CGP lainnya, saya, Bu Nina, Pak Bayu, Pak Rohman, dan Pak Aswari, berikut dengan 2 PP kami, Pak Saiful dan Bapak Nurholid. Baiklah Bapak Ibu, saya
akan lanjutkan untuk menampilkan presentasi saya hari ini. Presentasi saya adalah dengan judul budaya positif. Antara lain, konsep yang saya ketengahkan, satu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Kita menginjak yang pertama, yakni disiplin positif. Di situ ada bagan ya Bapak Ibu sekalian, di mana diterapkan teori kontrol oleh Dr. William Gleiser, dibagi menjadi 4. Jadi Anda bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, terus semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikirnya, kemudian realitas, kebutuhan kita ini berbeda-beda. Dari bagan itu diturunkan untuk yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi artinya kita ini sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain, harus sesuai dengan kita. Tetapi bagaimana memberlakukan diri kita ini sesuai dengan ritmenya, ritme alam. Dalam arti kita misalnya ada tetangga kita yang suka usil, terus kita marah-marah, kamu jangan usil seperti itu. Itu nggak bisa Ibu Bapak ya sekalian. Jadi kita yang bisa bagaimana agar omelan-omelan tetangga kita mungkin ya seperti itu ya, kita tanggapi dengan kepala dingin. Jadi kitalah yang harusnya membuat agar lingkungan kita tuh jadi nyaman gitu loh. Dengan begitu mungkin nantinya tetangga kita itu akan, loh, diginiin kok diam aja ya, digini. Hanya capek sendiri. Ini yang disebut dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang artinya setelah kita tarik garis ke bawah, perilaku memiliki tujuan itu adalah teori motivasi. Yang isinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Yang nantinya untuk menghargai diri sendiri itulah disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini akan kita peroleh jika kita sudah melakukan keyakinan kelas. Selanjutnya, bagian yang berikutnya adalah model berpikirnya menang-menang, kolaborasi konsekuensi, menciptakan pilihan baru. Terus kemudian di bawahnya lagi ada 5 posisi kontrol, yakni ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kelima tersebut masuk ke dalam segitiga restitusi, di mana segitiga tersebut 1 menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Kemudian kita balik ke sampingnya lagi, yakni realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita ketahui kita ini makhluk sosial yang memiliki banyak sekali kebutuhan. Maka kita anjurkan untuk diri kita tuh harus bisa mengatur pola hidup kita sendiri. Karena kebutuhan kita berbeda-beda, maka nanti setelah kita berkumpul dengan sesama teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka akan diperoleh kebutuhan yang berbeda tersebut. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya.
Seperti tadi ya, kalau ada orang nyinyir, jangan dibalas dengan nyinyir, tapi balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan kepala dingin, agar apa? Tidak terjadi bersih tegang begitu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bisa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi manakala yang kita dinyinyirin itu kita tidak membalas ya, disitulah kita bisa bertahan hidup. Bagi orang yang tidak bertahan hidup bagaimana? Pasti dia akan menyingkir atau fight. Nah, fight ya. Fight itu artinya kalau ada orang nyinyirin, dia marah atau dia memberontak atau dia menyerang. Nah, itu kita namanya kita fight. Apakah makna disiplin? Ini ya. Berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Maknanya adalah berkonotasi dengan disiplin diri dan murid dari Socrates atau Plato. Maka disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perlakuan atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini diperoleh dari pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuai dengan yang kita harapkan saat ini, yakni sebagai profil pelajar Pancasila, di mana nilai tersebut antara lain 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang kelima, kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang kita jadikan target. Jika sebagai pendidik, targetnya bisa menciptakan pelajar-pelajar yang bersifat beriman, bertakwa, dan sebagainya ini. Jadi ini adalah target kita. Apabila nanti kita sudah melaksanakan pengimbasan budaya positif ini, nah, otomatis nanti lambat laun dengan kontinuitas kita sebagai guru, tak kenal putus asa, dan kemudian terus-menerus kita berjuang, nah kita nanti akan mendapatkan profil pelajar Pancasila untuk anak didik kita. Konsepnya, pembelajaran, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Jadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kadang-kala kita wajar ya, kalau misalnya ada lampu merah ya, kita terobos dengan alasan kita ingin segera sampai di sekolah. Padahal tindakan kita itu tidak terpuji atau salah gitu. Kenapa? Nah, karena apabila kita menerobos lampu merah itu bisa mengakibatkan terganggunya lalu lintas bagi arah yang lain gitu loh. Karena memang sudah diatur seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya nanti kita misalnya disemprit kan banyak alasannya kita. Ibu, sini Ibu telah melanggar lampu lalu lintas. Nah, kemudian kita, oh ya maaf Pak, ini kita terlambat dan sebagainya. Ini adalah suatu penghindaran kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kita berbuat baik itu karena untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini motivasi, masuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kesadaran itu dibangun dari diri kita. Jadi ini yang disebut dengan motivasi internal. Dengan kalimat saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dengan begitu kita mengukur diri kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita seenaknya sendiri, menyerobot kepentingan orang lain, terus kemudian mengganggu orang lain. Nah, kita akan jadi apa? Ya kan? Otomatis kan ada suatu hukuman nanti tersendiri apabila kita melakukan seperti itu. Itu yang dilakukan dengan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan seperti ini. Jadi konsep keteladanan inilah yang harus kita bangun terhadap diri kita. Jadi kita tuh jangan selalu diperintah, tapi kita mempunyai suatu motivasi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan diri kita sendiri itu menjadi baik, menjadi disiplin, dihargai orang, menghargai orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan merdeka. Apa yang dinamakan dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi istilahnya di sini proses kolaboratif ya, Bapak Ibu dari sini. Jadi mengajarkan murid kita untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, ya kan? Misalnya kalau tidak bangun pagi, efeknya apa? Terlambat sekolah. Yang kedua, akan dihukum sama guru atau mungkin akan kalau misalnya ditutup pintu gerbang sekolahnya, dia akan menunggu di luar sampai batas waktu yang ditentukan. Otomatis itu pun sebenarnya kalau kita pelajari menunggu di baliknya pintu gerbang itu ada efeknya juga. Karena akan panasan ya kan. Terus dilihat banyak orang, wah nah ini terlambat. Nah, orang lain yang melihat sudah pasti seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dengan dibegitukan, murid akan berusaha untuk besok bangun lebih pagi. 9 ciri-ciri restitusi. Jadi, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah konsep mengenai keyakinan kelas.
Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ya. Jawabannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa roda 4 kok enggak? Karena roda 4 baru diperbolehkan pakai helm kalau ikut Formula 1 ya kan. Kalau nggak ikut Formula 1 nggak usah pakai helm, tetapi kalau roda 2 harus menggunakan helm. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik di atas, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini ada suatu bagan budaya positif yang lingkar coklat itu, kemudian lingkar terdalamnya lingkaran kuning itu lingkungan positif, di dalamnya lagi ada keyakinan kelas, di dalamnya lagi ada peraturan kelas. Jadi budaya positif ini kita ciptakan. Kalau sudah tercipta di sini, maka lingkungannya akan positif. Nah, lingkungan positif ini tidak akan terbentuk apabila kita tidak melakukan keyakinan kelas. Meskipun di sini ada peraturan kelas. Gitu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada gambar ya. TK Dharma Wanita Persatuan, ada kesepakatan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ini yang dikatakan dengan tertib. Nah, kesepakatan kelasnya adalah A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelasnya. Jadi ada bedanya ya. Kalau peraturan tegas, datang nggak boleh telat. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ini tegas ya. Nah, kesepakatan kelasnya bagaimana? Kami guru dan murid saling menyayangi. Mungkin dengan saling sayang itu kami merasa anak-anak dan kita juga para guru ini saling menjaga. Artinya dengan begitu kami bisa melakukan peraturan, melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan baik. Selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan. Ini ada tabel ya, tabel T. Tapi dibagi 3, ada yang terdengar, terlihat dulu, terdengar, berperilaku. Yang hormat. Kalau yang bekerja, terlihat dulu, terdengar, berperilaku. Kemudian di situ ada diagram T, kalau ini diagram Y, hormat. Nah, apa? Di sini tampak seperti, yang kedua adalah tidak tampak seperti. Nah, jadi penjelasannya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat peduli satu dengan yang lain. Sini kita akan melihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, jelas ya. Jadi kalau ada buku yang tercecer, kembalikan ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab pribadi. Jadi anak-anak lebih dikenakan kepada kalau kamu membaca buku, maka silahkan bertanggung jawab untuk mengembalikan. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang ditanamkan adalah
bagaimana menghormati orang lain. Jika kita sudah tertanam bagaimana menghormati orang lain, maka kita tidak akan mengganggu orang lain. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Di sini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Sepertinya kalau murid kita tuh kalau hadir telat itu persepsi dia adalah ya kan ini telat-telat saya, nggak mengganggu orang. Padahal kalau kita merupakan suatu institusi atau lembaga pendidikan, kalau dia itu terlambat, maka guru wali kelasnya akan menindak. Otomatis kalau misalnya jam pertama itu guru kelasnya ada jam, dia maka akan terganggu dengan kehadiran ini. Apalagi misalnya anak tersebut terlambat dan harus minta persetujuan dari guru wali kelasnya. Dan anak tersebut tidak merasakan bahwa itu sangat mengganggu. Jadi artinya begini, dia memiliki suatu kesalahan tetapi tidak merasa bahwa itu kesalahan dia yang menyebabkan orang lain juga harus ikut dan berdampak. Ini yang harus kita tegaskan pada anak-anak. Nah, maka kalau memang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan jangan terlambat, maka tanamkanlah bahwa dirinya itu kalau terlambat juga sama dengan merepotkan guru wali kelasnya, mungkin guru BK-nya, dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dalam artian begini, kadang-kadang keselamatan itu kita sebagai anak kadang-kadang kalau ada kerumunan ya, kalau ada kerumunan atau ada ribut-ribut gitu, nah anak-anak tuh lihat. Nah, padahal kalau ada seperti itu, seharusnya kalau memang tidak berkepentingan, tidak berkompeten, tidak usah lah. Karena kalau misalnya sampai itu ributnya nanti jadi ributan massal, nah, bisa jadi anak-anak tersebut diamankan sama pihak kepolisian. Ini untuk keselamatan. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan merasakan terganggu. Nah, yang tadinya sudah jam sekian sudah bisa kembali ke rumah, tapi malah dia masih ada di kantor polisi untuk dimintai keterangan dan sebagainya. Dan juga jangan melakukan kekerasan. Ditanamkan bagaimana menghormati orang lain. Misalnya kita beda pendapat, ya jangan marah, ya sudah, biarkan saja. Dia punya pendapat beda, kita punya pendapat beda, tidak harus disamakan gitu. Karena memang kita berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang memicu untuk melakukan kekerasan atau menghina. Nah, itu memicu kita untuk melakukan kekerasan. Saya dihina. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya lebih ditanamkan pada kesehatan, bahwa narkoba itu bisa merusak kesehatan, bisa mengganggu kesehatan. Nah, makanya kalau kita sayang pada diri kita, hindari untuk menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Jadi ini adalah kajian yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita untuk bisa menunggu giliran dengan baik, bersabar, jangan menyerobot punyanya orang lain. Nah, ini nggak boleh. Lanjut adalah gunakan masker. Apa sih gunanya masker? Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita kena musibah pandemi yang besar di Indonesia mengenai COVID ya, coronavirus, di mana kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Jadi masker itu sebagai keselamatan dan juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keselamatan dan keamanan. Karena kalau kita berlari, kita tidak tahu mungkin kita bisa tabrakan dengan sesama teman-teman kita. Yang pertama, yang kedua kita lari pasti kan ada bunyi di situ ya. Ya kalau kita pas berlari itu tidak ada pembelajaran. Nah, kalau ada pembelajaran kita lari, nah, suaranya kencang seperti itu dan akan mengganggu bagi kelas-kelas yang lainnya. Inilah adalah keyakinan-keyakinan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah.
Lanjut adalah hukuman atau penghargaan. Penghargaan adalah menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya bagaimana? Kita lihat lanjutnya. Nah, ini ada tindakan guru. Ya, ini yang apakah ini penghargaan atau hukuman atau bagaimana? Nah, ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat. Ini dilakukan karena anak tersebut terlambat ya. Nah, ini sudah jelas bahwa ini merupakan hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini jelas ya hukuman. Murid diminta untuk push up 11 kali karena tidak menggunakan masker, ini jelas hukuman. Nah, ini bedanya ya, hukuman dengan konsekuensi. Yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini lebih kepada konsekuensi. Ya. Jadi kalau kita sudah merugikan orang lain, maka kita harus menggantinya. Itu sudah konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maaf Bapak Ibu terkendala dengan jaringan tadi, jadi saya sempat terpental ini. Ya, saya lanjutkan ya dengan presentasi saya. Nah, lanjut. Ini adalah suatu bagan mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu kolom yang pertama yang berwarna abu-abu adalah hukuman. Kemudian identitas sukses itu ada disiplin. Nah, disiplin sendiri dibagi menjadi 2, konsekuensi dan restitusi. Sehingga di sini jika kita turunkan di bawahnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Siapapun orangnya, meskipun dia itu bersalah, tapi keinginan hatinya terbesar adalah jangan dihukum, dimaafkan. Ya. Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalnya hari ini saya capek, tapi harus ngajar, ya konsekuensinya ya saya harus ngajar. Meskipun saya capek karena bla 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 kegiatan ini dan kegiatan itu, ya itu adalah konsekuensinya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi adalah pilihannya. Kalau kita mengganggu orang lain misalnya, atau menyebabkan sesuatu kerugian dari ulah kita, naik sepeda motor nggak sengaja menyerempet tetangga, pagarnya tetangga sehingga pagarnya harus mungkin temboknya rusak gitu ya, maka restitusinya kita harus mengganti. Itulah restitusi. Bukan hukuman ya, jadi lain ya, bukan karena dihukumnya sudah restitusi seperti itu. Kalau kalian merusak punyanya orang lain atau milik orang lain, ya maka harus memperbaikinya. Konsekuensinya seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak yang untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Jadi hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak itu secara sadar, kalau aku terlambat masuk sekolah, maka bla 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 bla. Ini jadi pemberlakuan daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Konsep pembelajaran 1.4 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 konsep, ya.
Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kekuasaan atau power. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya pakaian, makanan, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan biologis, psikologis, maaf ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima. Jadi kita ada di suatu tempat, kita diterima dengan baik, itu kita senang daripada kita datang ke suatu tempat kita dicuekin atau mungkin malah dimusuhin atau mungkin malah diusir sama masyarakat. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari satu kelompok, dikasihi dan mengasihi, disayangi dan menyayangi, ini merupakan kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Apa kebutuhan kekuasaan dan penguasaan itu? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjutnya adalah kebebasan. Manusia itu perlu adanya kebebasan. Tidak ada manusia yang ingin terkekang, ya kan? Artinya kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, ya. Otonomi, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, ya kan? Kita kalau capek, bagaimana agar kita melawan rasa capek itu? Dengan sesuatu yang menyenangkan kita, dengan keluarga bercengkrama, ya. Terus kemudian mungkin bercengkrama dengan tetangga atau mungkin istirahat yang membuat hati kita senang. Kadang-kadang orang itu begini, sudah capek tapi kok pengen melakukan sesuatu, artinya apa di sini? Untuk mengobati kelelahannya itu dia ingin melakukan sesuatu yang sifatnya refreshing. Misalnya bapak-bapak seperti itu. Ini enggak. Sudah, Pak. Ya. Nah, perhatikan kesenangan ya. Saya ulang lagi. Bagaimana dengan kesenangan? Kesenangan adalah untuk mencari suatu yang istilahnya obatnya hati lah. Bagaimana kita capek itu kita ada obatnya. Kadang-kadang nggak habis pikir ya. Sudah capek-capek dari kantor kok malah pengen mancing ya. Ternyata mancing itu merupakan kesenangan, terutama bagi kaum Adam ini. Kok senang yang suka hobinya mancing ya kan. Padahal mancing itu capek. Nah, tetapi bagi orang yang memang hobi itu merupakan obat untuk menawarkan hati yang capek atau mungkin organ tubuh yang lelah ini. Nah, dengan memancing itu dia bisa istilahnya bisa untuk rekreasi. Nah, jadi pikirannya biar bisa pulih kembali. Ini posisi kontrol. Identitas gagal. Nah, ini ada posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini apa saja di situ? Ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Jadi 5 posisi kontrol ini yang bertahap akan kita bahas satu persatu ya. Apa gunanya dengan posisi kontrol ini ya? Misalnya motivasinya guru berbuat, nah, untuk menghardik, menunjuk anak jika anak itu salah, itu adalah penghukum. Di situ dikategorikan bahwa itu kelompoknya penghukum. Nah, jika membuat orang merasa bersalah, nah, bagaimana caranya? Jika ada anak salah, ya bercerminlah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seperti itu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus lanjutnya adalah membuat kita menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita punya teman, kita misalnya sedikit-sedikit akan membela gitu ya. Jadi menjadi teman. Misalnya aku mau jadi kamu, tapi nanti kamu harus gini, harus begini, harus begini. Nah, itu adalah kita memposisikan, kita guru tapi memposisikan sebagai teman. Kalau saya jadi kamu, nah, saya akan begini-begini, saya nggak merasakan seperti ini. Itu artinya kita memposisikan diri kita menjadi sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Jadi kita menghitung dan mengukur. Nah, jadi kesalahan anak ini masuk berat apa masuk ringan sih? Jadi kita ukur. Oh ini enggak, ini ringan saja. Kita di sini kita dijadikan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah kita menjadi manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu kok sampai seperti ini? Mengapa kamu kok sampai seperti ini? Mengapa kamu kok seperti ini? Itu adalah kita sebagai manajer. Ini saya lompati saja untuk membahas mengenai segitiga restitusi. Di sini ada segitiga warna merah dan di dalamnya itu ada warna biru. Yang di warna biru diberi bacaan di sini segitiga restitusi. Nah, kemudian yang di samping garis merah ini adalah yang saya tunjukkan dengan kursor saya, Bapak Ibu ya, ini adalah validasi kebutuhan. Yang ini adalah menanyakan keyakinan. Yang satunya lagi adalah menstabilkan identitas. Nah, dari segitiga restitusi ini misalnya kita ada masalah. Nah, pertanyaan pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya membuat temannya marah atau mungkin mengambil pensil temannya. Jadi ada pertanyaan di sini, mengapa kamu seperti itu? Adakah cara yang lebih baik? Misalnya dia nggak punya pensil. Nah, bagaimana caranya? Cara lebih baik. Nah, ada nggak lebih efektif nggak? Misalnya dengan meminjam, bukan dengan mengambil. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya. Makanya setiap orang yang bersalah, bagaimana dia bisa kembali kepada itu, dan istilahnya kita tidak usah mengungkit lagi kesalahan. Oh dia itu pernah mengambil punya saya, bla 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 seperti itu. Nah artinya bagaimana kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jangan diungkit-ungkit terus kesalahan itu, karena si pembuat kesalahan itu siapa tahu dia akan menuju ke jalan kebaikan seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tahu ada berapa orang yang pernah melakukan seperti ini. Nah, kamu bukan satu-satunya. Ini memotivasi anak itu agar tidak down. Ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam artian pertanyaan ini, kamu menjadi seorang seperti apa? Kalau kamu terus menuruti tabiat burukmu, suka mengambil pensilnya temannya, ya. Jadi nanti kamu jadi apa? Kan? Apakah bisa menjadi orang baik-baik? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kalau misalnya kamu mengambil pensil temannya, ya nilainya apa di situ? Kamu harus mengembalikannya. Kamu harus minta maaf pertama-tama, iya kan? Itu seperti itu. Ini yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Guru berkata di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Bagi pertanyaan-pertanyaan akan memotivasi anak kita untuk tidak berbuat melanggar ketentuan atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Ini validasi kebutuhannya bagaimana? Membantu siswa mengenal basic need atau basic need ya, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, atau fun, atau survival. Nah, ini adalah validasi kebutuhannya. Jadi kata, nah dari situ kita akan saya berikan contoh video dari saya. Nah, ini saya akan nge-share video dari saya. Belum. Bisa ya? Bisa. Kelihatan? Kelihatan? Video. Segitiga atas ini. Bapak. Jadi kita restitusi sekolah. Contoh. Ada di sini. Sudah. Iya. Ini saya beri contoh ya. Ditutup ya, Bapak? Kamera. Saya beri contoh demonstrasi kontekstual budaya positif. Ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ada contoh-contohkan adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi ya kita jalankan bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya saya tadi. Ini kita bisa lihat. Ini ada dua anak-anak.
Pesan saya tentang istirahat dan sadar. Ini ya Bapak Ibu. Baik ya. Dari tadi dua kasus tadi, yang pertama adalah mengenai anak yang membuang sampah sembarangan, dan ada pembulian juga di situ dengan temannya ya. Ini kita sadarkan dengan baik, kita panggil, jangan gitu, begini dan seterusnya. Terus yang kedua adalah kesimpulan dari kasus yang kedua adalah itu anak terlambat ya. Nah, kenapa kok terlambat terus? Nah, dan kita bukan harus marah dulu. Tadi kita cari penyebabnya. Kenapa anak tersebut sering terlambat? Apa tidak dibangunkan sama orang tuanya atau bagaimana? Nah, dari situ kita mengetahui. Nah, ternyata yang saya tangani itu adalah bukan tidak dibangunkan, tetapi karena keadaan ekonominya yang tidak memenuhi ya, kurang, artinya di situ kurang, sehingga dia harus bekerja untuk membantu ibunya berjualan. Nah, dari situlah dia bisa dia dan ibunya bisa bertahan hidup untuk menghidupi kelangsungan daripada kehidupan dia dengan ibunya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak seharusnya kita itu langsung menjudgment bahwa oh kamu malas, oh kamu begini, oh kamu begini. Tidak, tetapi kita tanya dulu kenapa. Kalau misalnya kita nggak ngerti ya, mari kita bersama-sama dengan BK untuk home visit ke rumah. Sebenarnya apa yang terjadi, mengapa begini dan mengapa begitu. Dan selanjutnya, baik, untuk berikutnya adalah saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang mau bertanya. Sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ike. Alhamdulillah presentasi yang cukup luar biasa, dan kami mohon maaf tadi sempat terpental Bapak Ibu karena ada kendala teknis, tapi alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Silakan Bapak Ibu jika ada sesi pertanyaan, ada pertanyaan monggo ditanyakan kepada Bu Ike. Ini ada di kolom chat Bu Ike satu pertanyaan dari teman di MGMP Ekonomi. Bagaimana mengakui kesalahan dalam penindakan kedisiplinan siswa? Bagaimana mengakui kesalahan dalam penindakan kedisiplinan pada siswa? Silakan Bu Ike. Bagaimana mengakui kesalahan dalam penindakan kedisiplinan siswa? Mungkin kita guru salah ya, mungkin menjustis siswa ya kan. Jadi kita kalau itu kita sebagai guru, maka kita begini, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah, harusnya kita berpikir lebih dalam lagi. Kalau ingin menindak suatu kesalahan yang ada pada murid itu, ya harusnya yang wajar saja gitu. Terus kalau misalnya itu sudah terlanjur kita salah, ya siapapun itu ya kita harus minta maaf. Misalnya itu yang dilakukan kepada guru. Namun apabila itu yang dilakukan kepada murid ya, tapi apabila ini murid, jadi saya melihat dari dua sisi, guru dengan murid. Nah, apabila itu terjadi pada murid dalam penindakan kedisiplinan dia salah, ya kita sadarkan gitu loh. Seperti tadi, kalau kamu terlambat, yang repot bukan hanya kamu sendiri, tapi saya sebagai wali kelas harus mencatat, terus harus memberi nasihat kamu, terus mungkin harus ke BK memberikan rekomendasi agar kamu bisa masuk kelas kembali, dan juga mungkin guru BK juga akan mencatat dan bla 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 dengan tindakan-tindakan dia yang sering terlambat. Kita sadarkan daripada situ betapa repotnya betapa kita direpotkan dengan dia, dengan ulahnya dia. Ya, seperti itu kan akhirnya mungkin terbersit di dalam hatinya, oh kalau begitu terlambat itu bukan hanya saya saja yang
direpotkan, tetapi mungkin ada banyak orang yang juga direpotkan. Nah, ini seperti ini. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya, terima kasih Bu Ike. Ini Pak Aswari sudah angkat tangan, raise hand. Silakan Pak Aswari, monggo langsung bertanya kepada Bu Ike. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan untuk saya bertanya. Di sini materinya cukup menarik sekali, terutama bagi kita seorang pendidik untuk menerapkan budaya positif di sekolah, gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penerapan budaya positif bisa berlangsung dengan baik di sekolah? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ike bisa langsung dijawab. Agar berlangsung secara kontinu ya. Yang artinya kalau kita sudah berbicara sekolah atau lembaga pendidikan, kita tidak bisa bekerja dengan sendirinya, Bapak. Jadi saya teringat waktu kapan itu ada fasilitator kita itu memberikan satu video seorang anak yang menggeser kayak pohon yang roboh. Yang jelas mustahil nggak bisa. Tetapi dengan itu kita tuh pemantik. Anak tersebut ada pemantik. Pemantik usaha kecil yang mustahil, tapi akhirnya bisa. Dengan pemantik itu akhirnya apa? Kita yang orang-orang dewasa itu merasa tergugah. Loh, anak kecil itu dorong pohon yang roboh. Kalau nggak sama kita, ya nggak mungkin. Nah, tujuannya apa? Kalau pohon itu tidak kita singkirkan, maka kemacetan lalu lintas tidak akan bisa terurai, tidak akan kembali lancar dengan begitu. Maka kalau kita berbicara mengenai bagaimana kontinuitas untuk budaya positif ini, ya kita harus merangkul semua aspek dan stakeholder di sekolah itu untuk kita memulai budaya positif yang kita sebarkan. Artinya di sini mulai dari kepala sekolah, stakeholder, guru-gurunya, nanti itu mengimbas terus kepada murid-muridnya, mungkin dengan lingkungan sekitar juga begitu. Ini artinya ada suatu kesinambungan dan harus dilakukan secara kontinu. Jadi bukan program sebulan 2 bulan, tapi merupakan program-program yang berkelanjutan. Jadi kita tuh ada sasaran, ada target, ada hasil. 3 bulan pertama apa sasarannya? Hasilnya apa? Nah, itu terus kita lanjutkan secara kontinu. Begitu Bapak Aswari dari saya. Ya, terima kasih Bu Ike. Ini kebetulan ada lagi pertanyaan dari Ibu Nine, yaitu apakah segitiga restitusi bisa diterapkan dalam semua penanganan kesalahan murid, Bu Ike? Monggo. Segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan untuk kesalahan murid-murid yang sudah melanggar atau ketentuan-ketentuan dari apa yang sudah kita sepakati. Artinya di sini murid tersebut sudah melewati dari ketentuan peraturan yang ada. Bisa kita sikapi dengan segitiga restitusi itu bisa. Jadi kita sadarkan anak itu untuk merasa bahwa dirinya itu memang salah. Makanya kalau kamu memang merasa bersalah, kamu jangan berbuat seperti itu lagi. Seperti itu. Jadi kan di segitiga restitusi itu ada pertanyaan. Kalau kamu begini terus, kamu nanti mau jadi apa? Gitu. Kita tanyakan, kamu kan punya masa depan. Masa kamu ya telan terus? Masa kamu ya tidur terus kelamaan di kelas? Lah, selama malamnya kamu kenapa? Nah, seperti itu. Mau jadi apa? Nah, otomatis kan anak akan berpikir ya, oh iya ya, kalau saya gini terus nanti saya jadi apa? Teman-teman saya jadi orang sukses, sementara saya masih begini-begini saja. Apakah saya tidak ingin menjadi sukses seperti teman-teman saya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita ajukan kepada siswa-siswa kita dalam menangani kesalahan-kesalahannya sendiri. Misalnya terlambat, tidak mengerjakan PR, terus tidak memakai atribut yang secara benar. Nah, ini seperti itu. Mungkin mengingatkan Bu Ike, maksud dari pertanyaan tadi, apakah semua bisa gitu loh? Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan dalam semua penanganan kesalahan murid gitu loh? Begitu mungkin Bu Ike. Jadi difokuskan ke situ mungkin nanti. Bisa. Bisa. Ya, bisa dijelaskan.
Jadi saya buka lagi tadi slide-nya ya mengenai segitiga restitusi. Di sini kan, nah ini adalah segitiga restitusi. Bisa kelihatan ya? Oh belum. Kelihatan ya. Nah di situ ada segitiga restitusi. Nah di situ kan ada segitiga merah. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menyanyikan keyakinannya. Nah di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa kita sesuaikan dengan apa kesalahannya anak-anak yang sudah dilanggarnya. Seperti tadi itu, misalnya dia terlambat, ya kan? Apa kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat? Di situ. Anak kan ngomong begini, begini, begini. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat atau mungkin setel bekernya atau bagaimana? Nah, dari sini kita bisa menangani kesalahan-kesalahan anak yang terjadi di sekolah. Terima kasih jawabannya Bu Ike. Alhamdulillah sudah diluruskan. Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu Ike dari Bapak Saiful di SMA 1 Sampang. Ya, beliau juga salah satu pengajar praktek di Sampang. Silakan Pak Saiful, monggo. Suatu kehormatan bisa dihadiri Pak Saiful pada workshop kali ini. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih juga Bu Ike. Sehat Bu Ike. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Banyak hal baru juga yang saya report, ya rekam, saya terima juga, dan semangat yang luar biasa atas usaha dari Bu Ike. Meskipun banyak kendala, tetap tahan semangat dan terus berjuang maju gitu ya. Iya Bu Ike, menarik apa yang dengan sampaikan tadi itu. Satu hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama begini, ya. Kita di sekolah pasti menghadapi juga siswa atau murid, juga ada teman sejawat, gitu, teman bapak ibu dan sebagainya. Saya kira menurut Bu Ike, langkah awal yang paling tepat untuk menciptakan budaya positif yang baik itu gimana yang enak ya Bu Ike ya. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya juga mendengar yang Ibu Ike sampaikan ada 5 fungsi kontrol ya. Untuk mencapai budaya positif, untuk mencapai resolusi yang kita inginkan, dari 5 itu peran yang mana, fungsi yang mana yang paling dominan, kira-kira yang paling tepat untuk kita untuk mencapai resolusi yang kita inginkan. Tapi sekali lagi saya katakan luar biasa, terima kasih juga masukannya, ilmu hari ini luar biasa. Terima kasih Bu Ike. Ini yang benging nih, saya kurang jelas ini tadi. Jadi kurang jelas. Mungkin Pak Bayu bisa dijelaskan ke saya sampai gini-gini tadi nggak jelas pertanyaannya. Mungkin diulang Pak Saiful pelan-pelan. Oh ya. Gitu ya. Baik. Bisa terdengar ya? Bisa. Bengung masalahnya. Mohon maaf Pak, bengung, berdenging, menggema. Menggema. Atau satu aja. Mohon maaf. Saya satu aja, tidak 2. Oke. Ntar lagi. Oke. Mohon maaf jika suaranya mendengung. Ini aja. Ampun, satu aja wes. Terima kasih Bu Ike. Mohon maaf. Gunakan di sekolah. Ya, semuanya sebenarnya baik-baik. Dari 5 fungsi kontrol Bapak ya. Oke. Fungsi kontrol saya bukan lagi di sini. Nah, 5 fungsi kontrol ya. Yang baik, yang paling baik adalah yang bagian manajer Bapak. Jadi menghargai diri sendiri, terus juga bisa teman dan pemantau ini juga bisa, dan ini membuat orang merasa bersalah. Ini bisa. Jadi kita menjadikan
anak didik itu mengakui kesalahannya. Jadi kamu kenapa kok terlambat? Nah, kamu merasa salah enggak? Itu yang pertama. Ya, ya sudah, kalau memang merasa bersalah, tindakan ke depannya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, menjadikan kita teman. Jadi mengharapkan. Nah, temannya artinya kita membuatkan alasan-alasan, ayo lakukan ini demi ini. Masa kamu kayak gini aja nggak mau? Masa nggak bisa? Bisa seperti itu. Terus kemudian sebagai pemantau. Jadi murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Dari sini bisa juga. Nah, yang baik adalah menjadi manajer. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas itu. Harapannya di situ. Di situ. Untuk yang menghukum kenapa kok tidak bisa? Karena kita nanti kalau misalnya ini agak terlalu ya kan, tidak menjadikan anak itu menjadi faham akan kesalahannya, malah gagal faham, malah gurunya yang malah kesal gitu, apa istilahnya, gondok dan lain sebagainya. Malah biasanya kalau kayak gini anak-anak tuh nggak akan bisa sadar kalau malah seperti itu. Ada memang beberapa anak yang diberi hukuman sedikit aja dia langsung patuh, memang ada. Tapi bagi anak-anak yang memang sudah kelasnya sudah tinggi, dia nggak mempan atas. Pak Saiful, penjelasan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Alhamdulillah diskusi kali ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Luar biasa, alhamdulillah terasa waktu kita juga sudah mendekati penghujung dan bahkan sudah bisa dibilang habis. Terima kasih Bu Ike karena tetap semangat, tenang, meskipun tadi sempat terganggu koneksi yang agak terputus. Luar biasa presentasi dari Bu Ike. Terima kasih kepada Bapak Ibu audiens semuanya, Pak Saiful, Bu Nina, Pak Aswari, dan semua teman-teman guru yang sudah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Ike. Dari saya menyimpulkan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan perlu dipikirkan cara penanganannya. Segitiga restitusi adalah jawaban dari sebuah penanganan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan untuk itu, mari kita semua, para pendidik, untuk sama-sama saling berkolaborasi dan memberikan pemahaman terkait segitiga restitusi ini dalam setiap penanganan tindakan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata dari Bu Ike sebentar untuk menutup workshop ini. Silakan Bu Ike. Kita mau yang akan saya katakan, pertama saya minta maaf atas ketidaknyamanan di acara webinar saya, dan yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan CGP dan PP dan juga peran serta dari teman-teman sejawat yang sudah mau bergabung dengan webinar kami. Ke depan harapan saya adalah mari kita bisa sama-sama mewujudkan sekolah yang kita cintai ini menjadi sekolah yang ramah terhadap siswa, menjadi sekolah panutan, dan bisa menciptakan, yang terlebih penting adalah kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bu Ike dan semua Bapak Ibu audiens. Semoga sehat selalu dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.